Kalau pemasaran kan cuma kepercayaan orang aja, jago-jago kita ngelobi aja. Jadi seperti itu cara untuk kita itu tanpa modal nol, hanya bisa bicara-bicara atau lobby-lobby saja, kalian bisa dapat jutaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti video saya yang kemarin, saya akan memberikan suatu pembahasan tentang bagaimana cara kita usaha dari modal nol, sama sekali kita itu tidak mempunyai modal, hingga kita menjadi jutawan. Cara itu memang kalau misalkan di ibaratnya sulit, itu tidak terlalu sulit. Kalau misalkan gampang juga, emang nggak semudah gitu aja gitu ya. Jadi yang biasa saya lakukan di perjalanan saya pernah usaha, saya benar-benar dari nol banget tuh. Saya tidak mempunyai modal, saya ibaratnya hanya punya suatu skill lah, ataupun suatu program gitu ya. Yang saya lakukan, kita harus berkawan gitu ya, harus mempunyai beberapa link channel-channel kita untuk dalam bermitra usaha ataupun mitra bisnis. Dalam artian kan saya kan ibaratnya mempunyai suatu keterampilan saja, tapi untuk modalnya itu saya kan nggak ada kan. Nah, bagaimana cara supaya kita itu dapat modal tanpa mengeluarkan dari harta kita gitu. Kalau misalkan kita punya harta, kalau enggak kan ya berarti kita sama sekali nol besar gitu ya. Nah, makanya saya saranin kepada kalian semua mengatasi suatu usaha seperti itu. Jadi kita itu harus mempunyai salah satu orang yang potensi. Ingat ya, yang saya cari itu suatu yang potensi. Entah nanti dari keluarga kalian gitu, entah nanti dari kawan kalian, entah nanti dari partner bisnis kalian gitu. Yang penting kalian lihat dia itu punya potensi nggak buat saya jalani. Ibaratnya dia itu mempunyai suatu potensi, dia membuatkan suatu produk yang akan dipasarkan. Nah, nanti dengan itu kan kita bisa minta bergabung ataupun minta join karena ibaratnya kita itu sudah mempunyai hubungan yang emosional, kita itu sudah dekat, sudah akrab. Jadi secara realitanya nanti ya udah, kalau misalkan mau bergabung aja. Nih saya punya produk seperti ini, sok silahkan kalian pasarkan, kan seperti itu kan. Setelah itu apa tindakan kita untuk melakukan dalam hal pemasaran tersebut? Nah, makanya dalam suatu usaha kita itu tidak bisa bermain secara solo, seahli ataupun sekretariat kita itu nggak bisa, karena kita itu membutuhkan suatu pasar, membutuhkan suatu pengembangan. Jadi otomatis harus banyak orang yang terkait gitu. Kalau misalkan kita bermain solo, yang seperti sekarang mainnya di sekarang udah sistem media katanya, kita main di Facebook, main di YouTube, di TikTok, ataupun di aplikasi-aplikasi medsos lain gitu ya, itu kan hanya sebatas pengenalan saja. Sedangkan untuk tindak ataupun actionnya itu jarang sekali orang yang minat hal tersebut, karena mereka kan lihat kamu itu siapa gitu kan. Seperti kecuali kamu itu seorang tokoh publik yang sudah dikenal oleh masyarakat ataupun oleh sekitar gitu ya, ataupun kalian itu ibaratnya artis gitu ya, sudah dikenal di Indonesia lah. Nah, itu kan punya jangkauan pengenalannya udah lumayan, jadi pasarannya secara privat, secara pribadi juga itu sudah ada kan. Sekarang kan kita lihat basic kita nih, kita itu bukan tokoh publik, kita bukan artis, kita itu hanya orang biasa. Kalau misalkan kita udah punya basic duit yang banyak, harta yang lumayan itu kan bisa pengembangannya melalui modal. Kan kita sama sekali nih nggak punya modal nih. Bagaimana skill kita itu supaya dengan keahlian kita ataupun dengan cara kita yang kita miliki itu bisa mendapatkan suatu prospek dan artian keuntungan. Makanya dari situ saya saranin ya, kalian harus berkawan dulu, harus punya loyalitas terhadap pergaulan gitu. Kalau misalkan ada hal punya teman seperti ini ya, kita berkawan saja, kita baik-baik saja. Yang penting kalian harus punya sasaran nih.
bahwasanya teman ataupun yang kalian kenal itu sebagai target pasar. Nah, itu yang terpenting. Kita itu kan ibaratnya dalam suatu pertemanan pasti ketika kita menawarkan suatu kerjasama dalam hal pemasaran ataupun promosi, nanti kan pasti kita selalu cengin lah kata orang mah, ini mah ada butuhnya aja, ini mau buat promosi aja ke. Tapi kan di situ kalian bisa kasih penjelasan bahwasanya kita itu lagi berteman, kita lagi nongkrong, kita dapat ngopi gitu, kita kongkow atau gimana gitu. Jadi gimana caranya supaya dalam pergaulan kita itu bisa menghasilkan suatu produk ataupun kita bisa menghasilkan uang. Kalian bisa berikan pengertian mengenai produknya, terus mengenai pasarnya, kemudian juga mengenai sharing-sharing gitu ya, sehingga ada beberapa yang minat. Nah, setelah itu kalian bisa tuh bareng-bareng tuh akan terjadi suatu market yang disebut multi level ya. Bukan kita itu kan multi levelnya jelas, ada produk gitu ya, bukan multi level berbentuk maya lah atau berbentuk kalau keuangan kripto atau seperti itu ada angka rupiahnya, ada duitnya, tapi tidak ada suatu fisik kan. Kalau ini kan ada fisiknya, kita kan usaha, berarti punya suatu fisik dalam usaha. Kalau misalkan kalian sudah banyak yang minat nih, udah punya pasar, jadi kalau udah punya pasar tinggal kalian kerjasama. Ya udah, saya nih punya pasar ini nih. Nah, minta bagian persentasenya berapa aja gitu. Selain di situ juga kalian bisa pengembangannya melalui yang lain gitu, karena yang sini kan sudah kejangkau. Nah, kemudian kamu lari lagi ke pengembangan ke suatu daerah mana, gitu. Nah, nanti sedikit pasar kalian itu akan banyak. Nah, dari situ namanya suatu strategi pasar. Nanti dengan sendirinya keuntungan tersebut akan kalian tahu dari segala pasar beberapa sisi tersebut. Kalau udah kayak gitu gampang, kami itu setiap ada barang ya udah tinggal lemparin aja. Itu makanya di dunia usaha juga yang sangat besar, keuntungan itu kebanyakan dari orang yang pemasarannya. Kalau misalkan dari pembuat produk kan dia kan beresiko banyak, dia modal ada, dia izin perusahaan ada, keuntungannya itu wajar karena dia banyak sekali pengorbanan untuk mencapai satu produk. Kalau pemasaran kan cuma kepercayaan orang aja, jago-jago kita ngelobi aja. Jadi seperti itu cara untuk kita itu tanpa modal nol, hanya bisa bicara-bicara atau lobby-lobby saja, kalian bisa dapat jutaan. Nah, adapun gimana nih, ibaratnya banyak suatu pasar penolakan ataupun kita dicemooh ataupun kita diabaikan, udah kalian itu kan bertujuan untuk usaha, kalian hadapi seperti itu dianggap angin lalu aja. Masih banyak kok orang yang minat terhadap produk yang kita jual gitu. Nggak usah pesimis, yang penting kita lakukan cara kerja aja gimana gitu. Kita punya strategi kayak gini harus kita tempuh walaupun sulit nih ya. Nanti juga kan dengan sendirinya kesulitan itu akan teratasi gitu ya. Ya, dengan sendirinya kalian juga bakal menikmati suatu hasil dari kerja kalian. Nah, cukup sekian saja cara yang saya berikan sharing kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.